Iya. Kak Jusita sudah jadi host ya? Kak Jusita sudah jadi host ya? Udah Kak, udah. Maaf di sini ribut Kak jadi. Iya. Suara. Oke deh. Sekali lagi salam buat kita semua. Salam Karya. Salam Maria. Iya, salam. Iya, kakak mau nyapa dulu buat adik-adik semua. Kakak minta sepanjang ibadah, kakak minta semua layar dibuka, semua mic dibuka, karena kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Hari ini kakak akan tantang adik-adik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena masih pembahasan tentang karunia keselamatan. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam. Iya. Salam Kak Jusita. Salam Karya. Salam Rafael Angel. Salam Karya. Mana Abang Rafael? Ada sana Kak. Oh iya. Salam Eklesia, Gaveriel. Shalom Karya. Siapa yang ada di samping Ekle? Sepupu Eklesia. Iya, siapa namanya? Ivana. Ivana. Salam Ivana. Shalom Karya. Iya. Salam Teresia. Salam Karya. Salam Maleki. Shalom Karya. Salam Rahel. Salam Kak. Salam Yeskil, Mikael. Salam Karya. Tumben, nggak sendiri-sendiri. Biar didampingi kakak ya. Ya Karya. Salam Berkat. Salam Karya. Salam Reza. Salam Karya. Siapa ini? Salam Pipin ya? Siapa? Priscila. Salam Priscila. Shalom Karya. Salam siapa ini? Immanuel. Siapa ini? Damien. Shalom Karya. Ada siapa satu lagi? Musa. Musa. Salam Musa. Salam Damien. Salam Immanuel. Iya, udah sembuh ya. Abang Noelnya udah sembuh ya. Salam Junior. Shalom Karya. Salam Aurel. Salam Karya. Iya, 2 minggu berturut-turut Aurel nggak nampak ya. Iya Kak. Salam Chelsea. Shalom Kak. Salam Gaby. Salam Karya. Salam Karen. Salam Karya. Mama. Salam Karya Mama. Gimana? Iya deh. Begitulah. Iya. Yuk, kakak lihat dua tangan kalian coba. Kita mau saling saling apa ya? Tos dulu ya. Oke. 2, 3, tos. 2, 3, tos. Oke deh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik Karya. Biasa Kak. Iya, kakak senang bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Ya, ini ada adik-adik dari Bekasi, adik-adik dari Manado, adik-adik dari Toraja, adik-adik dari Papua. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah Cum GAP, Generasi Anak Panah. Adik-adik, siapkah hati kita semua? Ya, semua dalam sikap menyembah, tapi kakak minta semua mic dibuka,
semua mic dibuka pada saat kita menyembah Tuhan, semua dibuka suaranya. Kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang hebat. Makanya kita harus buka suara kita harus naikkan mazmur kita yang terbaik buat Tuhan. Kakak tidak mau nyuruh-nyuruh lagi, kakak tidak mau ngajak-ngajak lagi, tapi adik-adik sendiri harus dari hati kalian. Ya, semua dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Semua dengan sikap menyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ya, mari kita naikkan penyembahan kita. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya, mari kita naikkan pujian ini semua dalam sikap berdoa. Kak Jessica bisa ditampilkan, adik-adik bisa keluarkan suaranya di hadapan Tuhan. Kita dalam sikap hati yang benar, kita dalam sikap doa yang benar, sehingga pujian kita, penyembahan kita boleh berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia tak dapat kasihnya. Dia akan anaknya, beri damai dalam hatiku. Bagi dia hanya dia bagiku. Bagi dia kekal selamanya. Bagi dia segala pujian syukur selama-lamanya. Ya Yesus mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi sembahku tak dapat belas kasihnya. Ya Yesus telah mati bagiku. Beri damai di dalam hatiku. Bagi Itu Meo. hanya dia. Gak mau dia tadi aku kasih. Bagi Gak mau, artinya udah makan itu. bagi dia. Bagi dia segala harta syukur kekal selamanya. Bagi dia harta syukur selama-lamanya. Katakan bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal Selamanya Bagi dia selama-lamanya.
selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurmu yang terbaik. Yesus sungguh dahsyat kuasanya atas kita. Naikkan syukurmu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kami hormati kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami hormati kekudusan-Mu. Kami hormati kebaikan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Banyak-banyak tahu kakak lemak. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jika Dia serahkan anak-anaknya, kasih Allah mau bagi kau dan aku. Punya kasih seperti kasih Allah, kasih Allah telah terbukti. Dia serahkan anak-anaknya. Tak ada kasih seperti Mari adik-adik angkat kedua belah tangan. Bersyukur, bersyukur karena kasih ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Selama hidupku sembah kau. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh dahsyat atas hidup kami ya Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Adik-adik GAP, generasi anak panah. Hamba percaya Tuhan, Engkau berbelas kasihan atas anak-anak-Mu yang ada di GAP. Biarlah Engkau mengurapi setiap adik-adik kami yang tergabung di GAP ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dan apapun keberadaan mereka. Roh Kudus, mari
hamba persilahkan Engkau sendiri Tuhan yang beracara atas hidup mereka pribadi dimanapun mereka berada. Hamba minta Tuhan kuat kuasa-Mu Tuhan terus mencengkeram, terus mengurapi, terus menyertai seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Terima kasih Bapa buat sore malam hari ini. Kami akan memulai ibadah kami malam hari ini. Dan kami tahbiskan ibadah GAP malam hari ini. Hanya di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP kita katakan. Amin. Amin. Iya. Adik-adik kakak mau tanya sama kalian. Bagaimana sepanjang seminggu ini kabar kalian? Ini lagi belajar. Selalu. Karya. Ya. Siapa yang liburannya panjang? Lebaran ada liburan. Siapa yang liburannya panjang? Antara 3 minggu liburnya. Liburnya panjang ya? Liburan pada kemana semuanya? Liburan pada kemana semuanya? Di rumah karya. Di rumah dan ke rumah yang karya. Di rumah karya. Nggak pulang kampung? Nggak ada yang pulang kampung? Tidak ada karya. Oh, nggak ada. Berarti kalian di rumah saja. Oke deh. Adik-adik, siapa yang tahu lagu ku kasihi kau dengan kasih Tuhan? Karya. Iya. Karya. Adik-adik, kakak mau adik-adik ketika ada kalimat ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik lihat teman-temannya ya. Ini lagu gampang ya, jadi nggak perlu ditampilkan deh. Ya, dia bisa saling nyapa dulu teman-temannya. Ya, coba lihat teman-temannya, muka-mukanya bagaimana? Muka-mukanya muka-muka yang gembira atau muka-muka sedih? Gembira. Muka gembira. Kalau muka gembira berarti ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Ya, yuk kita naikkan pujian ini. Nanti adik-adik saling apa ya? Saling tunjuk. Lihat muka temannya ya. Oke? Bisa lihat muka temannya? Bisa Resa, karya. Bisa Resa, karya. Bisa karya. di sini. Resa kenal nggak teman-temannya di sini? Kenal cuman berapa? Iya, kecuali yang teman-teman yang dari Bekasi ya, itu paling hafal. Oke deh. Maliaki kenal nggak teman-temannya di sini? Cuma beberapa ya karya. Beberapa. Siapa yang hafal teman-temannya semua di sini? Siapa yang hafal? Tidak. Ada yang baru bergabung ya, Musa dan Ivana. Ya, Musa dari Papua, Ivana dari Manado. Ya, kita boleh kedatangan teman kita yang baru. Yuk kita mau sapa dulu yuk buat teman kita Ivana sama Musa. Halo Ivana, halo Musa. Halo Ivana. Halo Musa. Halo Ivana. Halo Musa. Halo Musa. Salam Ivana, salam Musa. Halo. Iya deh. Iya, sekarang Shalom Ivana. Shalom Musa. ya. Musa. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo. Ku kasihi dengan kasih Tuhan. Wajahmu ku lihat wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Melihat di wajahmu, melihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan.
bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya. Berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya. Berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Yesus cinta dan kasihmu semua di dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Iya, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kakak beri ruang kesaksian buat adik-adik. Kakak mau kasih kesaksian dulu buat adik Maleaki dari Papua. Kakak minta maaf ya, Dek. Sebulan yang lalu persis Maleaki berulang tahun, tanggal 19 Maret. Maleaki, silakan. Ayo, bagaimana Maleaki di pertambahan usia yang baru? Ayo, coba saksikan sama teman-temannya. Silakan. Sudah juga tulis ya, tulis cuma ibadah biasa. Nah, Maleaki. Maleaki, silakan. Apa yang sudah Tuhan buat sama kamu di sepanjang usia kamu yang bertambah? Tuhan sudah buat apa sama Maleaki? Ayo, saksikan di depan teman-temannya. Pas. Silakan Maleaki. Gak usah malu, ayo yang ada dari hati kamu aja. Maleaki. Ya, Karya. Silakan, ayo saksikan. Coba Maleaki di usianya yang bertambah, apa yang Tuhan buat sama kamu? Saya pas naik 13 tahun. Pas Mama pas belikan saya HP Karya. Belikan apa? HP Karya. Wow, hebat kali. Bagus dong kalau dapat HP baru ya. Berarti lebih semangat lagi ikut Zoom-nya ya. Ya, Karya. Iya. Adik-adik, coba yuk kita mau bilang sama teman kita Maleaki. Selamat ulang tahun Maleaki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Maleaki. Selamat ulang tahun, Maleaki. Selamat tahun Maleaki. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama semuanya. Iya, senang kali ya dikasih HP. Kakak tuh cuma punya HP juga sama loh, yaitu hati dan perasaan. Ya, oke. Yuk, adik-adik, siapa yang udah siap mau masuk firman Tuhan? Ya. Sudah siap ya? Siapa ya? Tentang adik-adik ya, Ya, Karya. mengenai keselamatan karena ini penting ya. Oke deh, adik-adik, masih ada nggak yang mau bersaksi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan? Ada yang mau bersaksi? Musa, Ivana, Musa ini tinggal di tempat Damien atau memang lagi berkunjung? Atau masih saudara? Saudara, Bu. Oh, masih saudara. Iya, berarti tiap hari Jumat bisa ikut Zoom ya? Ya. Bisa ikut. Iya. Ivana lagi berkunjung atau bagaimana?
Lagi, saya lagi berkunjung, tapi saya menginap di sini. Oh iya. Nanti Ivana bisa ikut ya. Nanti minta dari Clay link Zoom-nya ya. Oke deh. Nanti kita masukin Musa dan Ivana masuk dalam GAP ya. Adik-adik ingat untuk Musa dan Ivana yang masuk ke GAP itu yang harus serius ya. Mau belajar ya, mau bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Oke deh. Adik-adik sudah siap kita mau masuk dalam firman Tuhan? Sudah Karya. Tadi kakak kirim ada beberapa pertanyaan di grup. Ternyata cuma 2 anak yang jawab. Ya, Yeskil dan Berkat. Yang lain bagaimana? Kakak minta dijawab ya adik-adik. Ya, Karya. Oke deh. Kakak minta adik-adik nggak ada yang pasif, semuanya aktif. Ya, tidak ada yang diam, tapi semuanya bersuara. Kalau ada kakak kasih pertanyaan, adik-adik harus dijawab. Ya, beberapa hari ke depan kakak akan kirim gambar, nanti adik-adik harus cerita dari gambar itu. Oke, sudah siap ya? Siap, Iya. Siap Karya. Iya. Salam Maliaki, Olivia. Salam Karya. Iya. Adik-adik coba kakak mau lihat mana Alkitab kalian. Setiap Zoom harus ada Alkitab dan peralatan tulis. Ada Alkitabnya? Siapa yang nggak bawa Alkitab? Siapa yang nggak ada Alkitab di atas meja? Nggak apa-apa. Kasih tahu dulu. Ada yang nggak bawa Alkitab? Semuanya ada ya? Oke, kalau yang nggak ada, lihat dari kanan kirinya. Ya, lihat dulu dari sebelahnya. Tapi kakak berharap di minggu-minggu mendatang adik-adik harus ada Alkitab di depan kalian. Oke. Yang kedua, peralatan tulis. Peralatan tulis. Ada? Bawa? Oke, ya. Iya. Yuk adik-adik, kakak berharap adik-adik tidak terpaksa melakukan ya, karena setiap minggu kakak akan tanya. Oke, yuk mari adik-adik kita satukan hati kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita semua dalam sikap berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Berkati setiap adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Roh Kudus, dimanapun mereka berada, Engkau menilik hati mereka, menilik jiwa mereka, menilik roh mereka, biar mereka senantiasa punya hati telinga seorang murid, mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga memberikan roh pengertian, roh hikmat, sehingga mereka dimampukan untuk menangkap dengan baik pembelajaran malam hari ini. Berkati adik-adik kami yang gak hadir malam hari ini, juga Kak Fanda Tuhan karena sakit, dimanapun mereka berada, Roh Kudus jamah, urapi mereka, sehingga mereka di minggu-minggu mendatang bisa bersama-sama dengan kami beribadah di ibadah Zoom GAP setiap hari Jumat. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau sendiri Tuhan yang memakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kebenaran-Mu yang disampaikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, adik-adik kakak mau tanya sama kalian. Minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Karunia. Karunia, Karunia keselamatan. apa? Keselamatan bagian keberapa? Bagian kedua. Bagian kedua. Sekarang karunia keselamatan bagian ketiga. Ini yang penting ya adik-adik.
Karena hari ini kakak mau tantang adik-adik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, oke. Adik-adik, siapa masih ingat? Ya, ada ayat hafalan yang terbaru. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal? Oke, Chelsea, ada lagi? Karan. Chelsea, Karan, siapa lagi? Oke, yang lain kalau belum hafal dihafalkan. Oh, Berkat. Oke, cuma 3 anak ya. Yang lain bagaimana? Kakak minta adik-adik yang lain juga ya. Oke, yuk kita bersama-sama yuk. Yang sudah hafal, kita deklarasikan ya. Oke, adik-adik yang belum hafal bisa lihat di Alkitabnya dulu. Tapi minggu-minggu mendatang harus sudah hafal. Yuk, bersama-sama. Jangan lupa alamatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang orang yang kekal. kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, adik-adik, di situ ada penekanan. Setiap orang yang Percaya. tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Adik-adik, kalau di situ ada kalimat setiap orang yang percaya, berarti ada nggak orang yang percaya? Tadi di Alkitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di situ ada kalimat setiap orang yang percaya, berarti ada juga nggak orang yang tidak percaya? Ada. Ada. Orang yang tidak percaya itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, coba perhatikan. Apa yang membuat orang itu tidak percaya? Apa yang membuat orang itu tidak percaya? Apa yang menghambat seseorang tidak menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Yuk kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59. Yesaya ada di perjanjian apa? Lama. Iya, perjanjian. Lama kali ya. Oke. Kakak adik-adik yang laki-laki baca di ayat ganjil, adik-adik yang perempuan baca di ayat genap. Ya, biar Yesaya berapa, Kak? Saya berapa kali ya? 59 ayat 1 yang baca adik-adik yang laki-laki, ayat 2 yang baca adik yang perempuan. Ya. Kalau sudah katakan haleluya. Haleluya. Oke deh. Yuk. Kalau sudah kita baca bersama-sama tapi di ayat 1 adik-adik yang laki-laki, di ayat 2 adik-adik yang perempuan. Ya. Oke, silakan 2 3 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran dan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya, ayat 2 3 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ya Allah, segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ya Allah, segala dosamu. Nah, di situ adik-adik ada penekanan di ayat 2. Apa yang menghambat? Apa yang menghambat orang itu menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Apa yang menghambat orang itu tidak percaya kepada Tuhan? Kejahatan. Iya, kejahatan. Apalagi? Diserahkan. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, apa? Ialah segala kejahatan dan yang membuat dia menyembunyikan
terhadap kamu, apa adik-adik? Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ya, jadi apa? Ada apa yang menyebabkan orang itu tidak percaya? Apa tadi? Kejahatan dan Dosa. Dosa. Adik-adik ingat ya. Betul sekali. Tika. Sebentar ya. Kakak harus pakai senter ini. Sebentar. Coba ya, kita lihat di Yesaya 59. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jawabannya adalah kejahatan dan dosa. Ya, makanya adik-adik, kalau kita menyadari itu, ya, kita menyadari bahwa kita telah berbuat jahat, kita telah berbuat dosa, kita harus mendekat sama Tuhan atau kita menjauh dari Tuhan? Mendekat. Jawabnya mendekat. Kalau kita nih, misalnya kita habis dimarahin sama mama nih misalnya, apa kita jadi nggak omongan sama mama? Apa kita jadi nggak mau lagi dengerin mama? Apa kita sembunyi aja deh? Pokoknya kalau ada mama saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Ya, pokoknya nggak ngomong-ngomong lagi, pokoknya nggak cakap-cakap lagi, pokoknya nggak bicara lagi sama mama. Karena adik-adik merasa bersalah, merasa sudah bikin mama kesel, adik-adik jadi sembunyi. Apa seperti itu jawabannya? Apa seperti itu tindakannya? Tidak. Apakah kita akan jumpai mama kita, nemui mama kita bilang, Ma, minta maaf ya Ma, tadi saya disuruh beli cabai tapi saya nggak mau. Saya disuruh belajar, saya nggak mau. Ayo, adik-adik pilih yang mana? Menjumpai mamanya atau menghindar sejauh mungkin? Nggak mama-mama ada Menjumpai. atau mendekat sama adik-adik. Ketika kita tahu kita berbuat jahat, ketika kita tahu berbuat dosa, bukannya makin menjauh dari Tuhan, tapi kita mendekat. Mendekat sama siapa adik-adik? Sama Tuhan. Kita harus buat pengakuan. Apa pengakuannya? Tuhan, saya sudah berbuat jahat. Tuhan, saya sudah berbuat dosa. Sebutin kejahatan apa? Sebutin dosa-dosa apa. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus akui dosa-dosa kita. Kalau enggak, kita jadi makanan empuk Iblis. Iblis akan terus menyerang kita. Lu bukan anak Tuhan. Lu nggak usahlah datang sama Tuhan. Sini, udah buat dosa aja, nggak apa-apa kok. Gak gitu ya adik-adik. Harusnya yang kita lakukan ketika kita berdosa, ketika kita berbuat jahat, kita harus datang sama Tuhan. Kita harus ngomong sama Tuhan. Kita harus buat pengakuan sama Tuhan. Tuhan, saya akui saya telah berdosa. Saya sudah gak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Saya sudah bikin Tuhan marah, bikin Tuhan kecewa, bikin Tuhan sedih. Ya, makanya adik-adik tadi yang memisahkan kita, yang membuat kita Tuhan tidak mendengarkan kita, akibat apa tadi? Kejahatan dan dosa. Ingat ya adik-adik, kita harus memilih mendekat sama Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Adik-adik sampai di sini menangkap? Menangkap kalian. Ya. Oke, perhatikan lagi. Jadi yang menghambat keselamatan adalah kejahatan dan dosa. Adik-adik, kalau kita tahu kita
telah berdosa, telah berbuat jahat, kita harus datang sama Tuhan. Kita harus mendekat sama Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Ingat, yang bisa menyelamatkan kita Tuhan atau iblis? Tuhan. Tuhan. Iblis nggak bisa menyelamatkan. Iblis yang ada mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10b. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat ya adik-adik, iblis itu ujung-ujungnya membawa kepada kematian kekal. Tempatnya di mana? Neraka. Tuhan ya memberikan kepada kita tempat yang layak, yaitu di sorga. Adik-adik harus pilih sorga. Adik-adik harus pilih Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Ya, perhatikan lagi. Kakak mau tanya, perbuatan baik bisa menyelamatkan nggak sebelum kita menerima Yesus? Ayo, kakak mau tanya. Tidak. Perbuatan baik bisa menyelamatkan tidak? Bisa. Tidak. Tidak. Jadi kalau gitu coba dong kita berbuat baik. Yuk. Coba perhatikan. Ya, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Sebelum kita di dalam Yesus ya, sebelum kita di dalam Yesus, ingat perhatikan dulu, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Kalau kain kotor itu harus diapain adik-adik? Kita nih punya pakaian kotor, baiknya dibiarin aja atau harus diapain? Dibersihkan. Harus dibersihkan, harus dicuci, ya kan? Nah, yang bisa membersihkan atau menyucikan kain kotor yang ada dalam diri kita, perbuatan kotor yang ada dalam diri kita adalah Yesus. Ya, Yesus itulah melalui darahnya menyucikan, darahnya membersihkan, darahnya menyelamatkan. Ya. Baik nggak bisa adik-adik karena perbuatan baik itu seperti kain kotor. Nah, yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini, perhatikan. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia yang berinisiatif adik-adik. Yesus datang, dia yang berinisiatif, dia yang datang ke manusia adik-adik. Manusia ini telah berdosa, ingat adik-adik. Kita butuh juru apa adik-adik yang bisa menyelamatkan kita? Juru selamat. Juru selamat. Kalau masakan enak kita butuh juru apa? Juru hoki. Masak. Oke. Kalau naik bis atau naik kendaraan kita butuh juru apa? Butuh montir. Naik pesawat. Pilot. Naik kapal laut. Kapten. Nakoda atau kapten. Kalau naik bis. Pengemudi. Ya. Nah, yang bisa menyelamatkan kita adalah juru selamat. Juru selamat. Juru selamat itu hanya di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Dialah juru selamat manusia satu-satunya. Kalau satu-satunya ada yang lain nggak adik-adik? Kalau juru selamat itu satu-satunya, masih ada yang lain nggak yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dia itu juru selamat, katakan tidak. Katakan tidak. Ya, yang bisa menyelamatkan hanya nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Ya, ingat ya, adik-adik tanamkan itu di dalam hati adik-adik. Tanamkan itu di dalam pikiran adik-adik bahwa yang menyelamatkan kita adalah seorang juru selamat. Namanya adalah Tuhan Yesus.
Ya. Nah, adik-adik, karena Yesus sudah lebih dulu menyelamatkan kita, lebih dulu mengasihi kita, makanya kita bisa berbuat baik. Jangan terbalik ya. Berbuat baik dulu, baru diampuni. Salah. Yesus sudah datang lebih dulu menyelamatkan kita, makanya sebagai tanda syukur kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik buat orang lain. Adik-adik sampai di sini nangkep nggak yang kakak sampein? Nangkap. Jadi Yesus lebih dulu menyelamatkan kita. Yesus lebih dulu mengasihi kita. Makanya sebagai tanda syukur kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi papa mama. Kita bisa mengasihi guru-guru kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa menolong orang. Itu sebagai tanda syukur kita sudah diselamatkan. Ya, ingat ya adik-adik, kita berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dulu buat kita mengasihi dan menyelamatkan kita. Ya, oke. Sampai di sini mengerti? Ngerti? Adik-adik, kita lihat ayatnya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6. Adik-adik yang perempuan baca Yohanes 14 ayat 6. Adik-adik yang laki-laki baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ayo, adik-adik yang perempuan. Yohanes 14 ayat 6. Sudah dapat? Yuk baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6. Udah Joadi. Yohanes 14 ayat 6. Adik-adik yang perempuan. Yuk baca serempak ya. 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, dikatakan apa? Akulah, A-nya besar. Berarti siapa itu? Allah. Tuhan Yesus dikatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Dia yang membawa kita jalan keselamatan. Hanya Dia yang membawa kita kepada kebenaran. Hanya Dia yang membawa kita kepada kehidupan. Berarti kalau tidak di dalam Yesus kebalikannya. Berarti jalannya jalan sesat. Berarti tidak ada kebenaran. Berarti tidak ada kehidupan, yang ada kematian. Ingat ya adik-adik, di luar Yesus yang ada adalah jalan kesesatan. Ya, kita dibawa kepada kesesatan. Tahu nggak sesat? Kita tahu tujuan, kita nggak kepada tujuan yang benar. Ya, tidak ada kebenaran, tidak ada juga kehidupan. Berarti kematian. Makanya adik-adik tanamkan ini, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, oke, adik-adik yang laki-laki baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 2, 3, ya. Ayo. 2, 3, ya. Mana suaranya? Kok bisik-bisik? Ayo, 2, 3, buka dulu mic-nya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam Dia. Dalam Dia sebagai di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, adik-adik ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Bukan apa di bawah kolong langit. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya, ingat ya adik-adik, sampai sini paham ya. Jadi, kalau ada yang ngaku-ngaku, sayalah Mesias, sayalah Juru Selamat. No, kalau tidak di dalam Dia. Oke?
Paham ya? Ya. Oke. Paham. Adik-adik kakak mau tanya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya. Coba kita lihat. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Kakak tuntun kalian supaya kalian mengerti. Ya. Kakak tuntun adik-adik supaya adik-adik paham. Supaya adik-adik bisa mengerti ya bahwa keselamatan itu mahal harganya. Ya, keselamatan itu tidak mudah adik-adik. Ya, karena kebanyakan manusia tidak mau percaya, tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Yuk, Efesus 2 ayat 8. Adik-adik tahu Efesus ada di perjanjian apa? Baru karya. Oke, baru. Kakak minta coba Reza baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imam, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya, adik-adik. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Ayo, coba kalimatnya, perhatikan. Efesus 2 ayat 8. Apa yang membawa kita kepada keselamatan? Ayo, perhatikan. Ada penekanan di situ. Coba, siapa yang bisa nangkap? Di ayat 8. Ayo, siapa yang bisa kasih penekanan? Ada kata apa di situ? Dia bisa diselamatkan. Apa yang membawa dia kepada keselamatan? Tahu nggak? Iman. Iman. Tadi yang jawab siapa ya? Tadi yang jawab siapa? Adik-adik dari... Oh, Saya Karina. iya. Hebat ya adik-adik ya. Oke, yuk kita lihat yuk. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. 2 ayat 8 ya. 2, 3, iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Adik-adik, berarti iman itu pemberian, adik-adik. Itu anugerah, itu karunia. Makanya adik-adik dikatakan imanlah yang bisa menyelamatkan kita. Coba siapa adik-adik yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Itu iman adik-adik yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, ingat ya, kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita mati binasa. Hidup kita berakhir kepada kematian kekal. Makanya adik-adik pastikan kita sudah di dalam Tuhan Yesus. Pastikan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, yuk kita buka lagi. Nanti kakak tuntun adik-adik. 1 Korintus 15 ayat 10. Kakak banyak kali ayatnya. Gak apa-apa. Yuk. 1 Korintus 15 ayat 10. Masih ada 2 ayat lagi. 1 Korintus 15 ayat 10. Kakak minta Teresia. Coba baca. 1 Korintus 15 ayat 10. Silakan. Teresia. Teresia. Ya, silakan. Masih cari. Cari dekat Roma. Ayo, dekat Roma. 1 Korintus itu dekat Roma. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Korintus berapa karya? 1 Korintus 15 ayat 10. 15 ayat 10. Ya, silahkan. Teresia, ayo. Tetapi
Tetapi Sandra kasih karunia Allah aku adalah bagian mana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dilakukannya kepada daku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasihnya karunia Allah yang menyertai aku. Titik. Oke. Adik-adik, kakak mau tanya, kasih karunia Tuhan sia-sia enggak? Tidak. Tidak. Ya, kita harus hargai kasih karunia Tuhan. Ya, kita hargai karunia keselamatan yang Tuhan berikan sama kita. Bahkan kepada kita. Kita harus hargai adik-adik. Jangan dicampakkan, jangan dijauhkan, jangan diabaikan. Tapi kita hargai. Ya, oke. Wahyu 3 ayat 20. Yuk, kita masih ada 2 ayat lagi. Wahyu 3 ayat 20. Ya, kakak akan tuntun adik-adik sebelum kita menutup. Wahyu 3 ayat 20. Ini yang menjadi penekanan adik-adik. Coba lihat. Tahu nggak kitab Wahyu ada di mana? Perjanjian baru. Iya, ada di mana itu? Perjanjian baru. Ada di mana itu? Bagian akhir. Paling Bagian akhirnya. Oke, yuk. Adik-adik yuk baca ya. Bareng-bareng ya. Sudah dapat semuanya? Karya. Mikael udah dapat? Karya Wahyu 3 ayat berapa? Ayat 20. 20. Oke, yuk. Sudah dapat adik-adik? Mikael udah? Gaby udah? Sudah, Kak. Oke. Junior? Junior udah? Sudah. Oke deh. Adik-adik yang lain sudah semuanya? Yuk kita baca bersama-sama dengan serentak ya. Wahyu 3 ayat 20. Apa yang Tuhan mau dari kita? Perhatikan baik-baik. Kakak bukannya Wahyu, malah Ibrani. Coba sebentar. Sebentar. Pantas kok kalimatnya beda. Oke, yuk. Wahyu 3 ayat Wahyu 3 ayat 20. Kita di muka. Kita di Sudah? depan. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku, mendengar suaraku, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama denganku. maka bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama denganku. Perhatikan, Dia bersama perhatikan. Kakak mau kasih peragaan. Anggaplah yang di dalam ini ya. Kakak hidupkan dulu lampunya. Ini sekarang Tuhan sedang, yang di dalam ini, yang di dalam kamar ini adalah manusia. Hatinya manusia, hati. Ya, pintu hati. Nih, pintu hati. Kakak anggaplah Tuhan Yesus, ya. Oke, kakak ini lagi ngetok pintu nih sekarang. Perhatikan. Kakak lagi ketok. Kakak mau tanya sama adik-adik, ketika ada ketokan seperti ini, yang dari itu, apa yang akan adik-adik lakukan? Membuka. Apa yang akan adik-adik lakukan? Pencuri. Hah? Pencuri? Ini Tuhan. Masa Tuhan mencuri? Ah, gimana ini? Siapa tuh tadi yang bilang mencuri? Perhatikan, ini Tuhan. Tuhan yang ketok. Gawat itu. Ini anak GAP atau anak mana ini? Ngomongnya mencuri lagi. Perhatikan. Ini Tuhan.
Yang di dalam ini adalah manusia, ya. Dan ini pintu hatinya manusia. Ceritanya Tuhan Yesus lagi mengetok pintu hatinya manusia. Ketika pintu hatinya diketok, apa yang akan adik-adik lakukan? Dibuka. Buka hati. Masa beneran mau buka pintu? Beneran. Beneran Oke. karya. Adik pengen buka pintu, ayo kakak mau tanya. Kenapa adik-adik pengen buka pintu? Biar apa Tuhan Yesusnya? Biar masuk. Biar Tuhan Yesus masuk. beneran ya, Tuhan Yesusnya masuk ya. Benar nggak? Berarti pintunya harus dibuka kecil atau dibuka lebar-lebar? Dibuka lebar-lebar. Jangan buka pintu hati kita kecil-kecil ya adik-adik. Buka lebar-lebar untuk Tuhan masuk adik-adik. Kalau Tuhan masuk coba lihat tadi di ayat 20. Apa tadi bunyinya? Perhatikan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tadi sudah diketok. Kalau ada orang yang mendengar. Nah, ini ada yang mendengar. Berarti kalau ada yang mendengar, berarti ada yang nggak mendengar nggak kalau gitu? Ada. Ya, kalau dia nggak mendengar berarti dia lagi ngapain? Sibuk, apalagi malas, ngantuk, apalagi lagi main-main, game mulu. Nah, adik-adik, ketika ada suara ketokan seperti itu harus kita dengar, adik-adik. Suara tuh dikatakan apa? Kalau ada orang mendengar suara bukanya besar, tapi Tuhan dan membukakan. Terus dibuka lebar-lebar. Nah, ketika Tuhan buka. Adik-adik kakak mau tanya, Tuhan masuk atau Apakah suaranya putus-putus? Kedengar tak? kakak tanya, adik-adik Tuhan ketika pintu dibuka lebar-lebar, Tuhan masuk atau Tuhan diam di tempat? Tuhan masuk. Masuk apalagi ngapain? Masuk. Apa yang Tuhan lakukan? Lihat di ayat 20. Aku akan masuk. Bermakan bersama-sama. Mendapatkannya. Aku makan bersama-sama. Mendapatkannya karya. Bersama-sama dengan dia. Makan bersama-sama, main sama-sama, berdoa sama-sama. Juga mau diam bersama kita. Makanya adik-adik harus undang Tuhan Yesus. Harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Supaya Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Supaya Tuhan yang memimpin hidup kita. Supaya pikiran. Buka lihat arah. Ditutup dulu, Mike. Coba kamu. Oke, sekarang kita yang terakhir. Coba kita lihat. Roma 10 ayat 9. Terakhir. Ayat 9. Roma itu baru Roma berapa? Kita lihat Roma dekat Roma 10 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? Apa di situ bunyinya? Ayat berapa, Kak? Ayat berapa? 10 ayat
Mulai Nomor berapa, Kak? Roma 10 ayat 9. Udah? Yuk. Sudah dapat semuanya? 2, 3, iya. Sebab jika kamu mengaku denganmu lututmu bahwa dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dan antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, adik-adik ketika nih pintu dibuka, pintu hati dibuka, kita harus bikin pengakuan adik-adik. Tadi apa bunyinya? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah siapa? Tuhan. Tuhan. Maka kamu diselamatkan. Oke, adik-adik kakak mau tanya, pembelajaran kita hari ini adik-adik bisa tangkap apa tidak? Bisa ditangkap. Adik, Bisa ditangkap. adik, Habis ini ada urusan ke mama. adik lakukan. Ayo, ini kita sudah selesai. Apa yang harus adik-adik lakukan dari pembelajaran di hari ini? Coba, Yeskil. Yeskil. Coba, apa yang Yeskil bisa tangkap dari pembelajaran malam ini? Poin apa yang kamu tangkap dari semuanya yang bisa kamu simpulkan? Apa? Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan bahkan perbuatan baik pun tidak dapat menyelamatkan kita. Dan Ya. kasih karunia Tuhan telah tidak menjadi sia-sia. Maka kita harus wajib menghargai kasih karunia tersebut. Ya. Kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan telah berdiri di muka pintu hati kita dan mengetuk, maka kita harus membuka pintu dan memberi diri kepada Tuhan. Amen. Iya. Oke. Good job. Oke. Karen. Ayo. Simpulkan. Berbuat baik itu bukan untuk diampuni, tetapi sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Terus Tuhan Yesus juga merupakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Satu-satunya jalan bagi umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Iya. Terus apa yang akan Karen lakukan karena Yesus itu juru selamat? Apa yang harus kamu lakukan untuk kamu juga diselamatkan? Percaya. Iman itulah yang menyelamatkan. Ya, harus membuka hati untuk mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Supaya dia yang memimpin kita selamanya. Iya, good job. Kakak minta Aurel. Ini yang besar-besar yang kakak tanya loh. Silakan, Aurel. Tuhan itu juru selamat sama kita yang nggak ada yang bisa gantiin Tuhan. Jadi yang kamu butuhkan apa di sini? Kalau dia itu keselamatan, apa yang kamu butuhkan? Kamu harus bagaimana supaya kamu beroleh keselamatan?
yang percaya sama Gimana? Sakit. Harus pengakuan. Adik-adik tahu nggak? Kakak kayaknya pernah ngajar di sekolah minggu deh. Perhatikan. Adik-adik tahu kemerdekaan kita, hari kemerdekaan kita tanggal berapa? 17. 17 apa? 17 Agustus. 1945. Adik-adik kakak mau tanya, itu dideklarasikan atau apa ya namanya? Dipatenkan di hadapan dunia tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Kalau tidak dipatenkan atau tidak dikumandangkan, tidak dideklarasikan, Indonesia masih terjajah atau sudah merdeka? Terjajah. terjajah. Terjajar. Deklarasi itu artinya kita memperkatakan di hadapan apa? Si jahat, iblis tidak berkuasa. Iblis tidak bisa menyerang kita, iblis tidak bisa mengganggu kita. Makanya kenapa adik-adik selalu kakak bilang, yuk deklarasi Mazmur 91, yuk deklarasi Mazmur 23, yuk deklarasi Mazmur 121. Artinya kita sedang memproklamirkan, tahu nggak memproklamirkan? Adik-adik dengan kita memproklamirkan, negara-negara lain tidak bisa lagi menjajah Indonesia. Ngerti nggak sampai di sini? Makanya adik-adik harus proklamirkan keselamatan itu. Ya, ingat baik-baik. Ya, hari ini kita mau sungguh-sungguh memproklamirkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan. Supaya nama kita termaterai. Kita menjadi warga sorga. Ya, ingat ya adik-adik, kita harus proklamirkan itu. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Paham. Yuk, kita sama-sama. Siapa di sini menyadari, Bos, dirinya adalah orang berdosa. Dirinya adalah orang yang sudah jahat sama Tuhan, sudah sering melakukan kejahatan sama Tuhan, sudah menduka ke hati Tuhan, sudah mengecewakan itu. Seringkali masih main-main sama Tuhan, seringkali masih mengabaikan kebaikan Tuhan. Hari ini, yuk kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau deklarasi, kita mau proklamirkan. Sehingga iblis nggak bisa ganggu adik-adik ya. Supaya iblis nggak bisa merusak adik-adik, nggak bisa mengganggu kehidupan adik-adik. Biar kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, biar dia yang memerintah atas kita. Dia yang memimpin kita sampai kesudahan zaman. Yuk, kakak mau tuntun adik-adik ya. Kita sudahi dulu. Kakak minta adik-adik dibaca lagi catatannya. Ayo, siapa yang di sini mencatat tadi? Jujur. Oke. Mesak Olip nyatat? Iya, nanti dibaca lagi. Oke, siapa yang nggak mencatat? Yang nggak mencatat? Ada? Oh, puji Tuhan. Adik-adik mencatat ya. Oke. Adik-adik, yuk kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Yuk taruh tangan kanan kalian di dada. Taruh tangan kanan kalian di dada. Adik-adik, sebelum kakak tuntun adik-adik, kita mau jujur di hadapan Tuhan ya. Kita akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Adik-adik semua dalam sikap berdoa. Kita sudahi firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita mau masuk saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Adik-adik kakak beri kesempatan untuk adik-adik merenungkan kembali kasih Tuhan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada adik-adik. Adik-adik, yuk ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik ambil waktu yang teduh bersama Tuhan. Adik-adik buat pengakuan di hadapan Tuhan. Akui semua dosa-dosamu. Dosa-dosa apa yang pernah adik-adik buat. Dosa-dosa apa yang pernah adik-adik buat. Apa yang ada di dalam hati kalian.
apa yang ada di dalam pikiran kalian, apa yang adik-adik ucapkan, yang pernah menyakiti hati Tuhan, yang pernah membuat Tuhan terluka. Adik-adik akui semuanya di hadapan Tuhan. Kejahatan-kejahatan apa yang pernah adik-adik buat, akui di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Adik-adik ingat, tanpa Yesus kita tidak selamat. Tanpa Yesus kita binasa. Kita butuh seorang juru selamat. Kita butuh Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kakak kasih kesempatan untuk adik-adik berdoa sejenak di hadapan Tuhan malam hari ini. Semuanya jujur di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik sudah mengakui, adik-adik harus jujur. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus meninggalkan perbuatan dosa. Kita harus meninggalkan kejahatan. Sebab yang menghambat keselamatan adalah kejahatan dan dosa kita. Firman Tuhan tadi katakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Adik-adik harus akui semuanya di hadapan Tuhan. Jangan sampai iblis mendakwa kita, iblis menuduh kita, iblis menipu kita, iblis mengelabui kita. Ayo kita mau jujur di hadapan Tuhan. Datang sama Yesus, jangan menjauh, mendekat sama Tuhan Yesus. Bicaralah sama Tuhan Yesus. Jujurlah sama Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku orang berdosa. Ini aku. Sebutin apa dosa-dosamu. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang membersihkan dosa-dosa kita. Biar Tuhan yang menyucikan dosa-dosa kita. Biar Tuhan yang menyucikan juga kejahatan kita. Sehingga kita layak untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan malam hari ini. Dan biarlah kita proklamirkan itu di hadapan Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa merampas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Iblis tidak bisa merampas sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang kita terima di hadapan Tuhan. Adik-adik buat pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Saat ini Yesus sedang mengetok pintu hatimu. Biar adik-adik membuka pintu hati itu lebar-lebar untuk Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Biar Dia yang memerintah, makan bersama-sama denganmu, memerintah atas hidupmu selama-lamanya. Yuk, adik-adik ikuti kakak berdoa. Taruh tangan kanan kalian di dada. Ganti kata aku dengan nama adik-adik ya. Kakak akan tuntun adik-adik harus buat pengakuan di hadapan Tuhan. Ya, kakak minta mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Karya suara kedengeran Kak. Iya, permisi. Maria tidak ada suaranya. Masih bagus Karya. Kedengaran Karya. Kak, Bisa Kak. hilang. Suara. Kedengaran. Karya, suaranya belum kedengaran. Kak, Suaranya nggak kedengaran, Kak.
Bisa Karya soalnya. kita dengar adik bisa dengar Bisa, tapi suaranya putus-putus, Kak. nyangkut yang seperti ini. Dia tuh enggak. Adik-adik dengar suara kakak? Dengar. Dengar sedikit. Karan bisa dengar nggak? Bisa. Bisa. Ya, oke. Dia semua dalam sikap berdoa, semua dalam sikap berdoa. Maaf kakak pegang catatan kakak ya. Tangan kanan taruh di dada. Semua dalam sikap berdoa, meram semuanya, tidak semua dalam waktu teduh bersama Tuhan. Adik-adik, kenapa kakak bilang kita perlu kita perlu deklarasikan biar malam ini menjadi malam sejarah dalam hidup adik-adik. Biar malam ini menjadi malam komitmen adik-adik di hadapan Tuhan. Mana adik mau lebih bersungguh-sungguh, adik mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak main-main lagi. Ingat, Yesus binasa, Yesus kita terhilang, Yesus kita mati kekal. Makanya Tuhan Yesus yang berinisiatif datang untuk menyelamatkan. Sungguh, semua dalam berdoa, tidak lihat kanan kiri. Kakak bisa melihat adik-adik dari sini. Taruh tangan kanan kalian, ikuti kakak berdoa. Kati gantaku atau Tuhan Yesus, ikuti kakak Tuhan Yesus. Adik, ikuti kakak berdoa. Kata aku ganti katanya Tuhan Yesus. Kalau di sini ampun, ya. Di situ Eklesia bilang Eklesia minta ampun. Kalau di situ Yeskil minta ampun. Kalau di situ berkat minta ampun. Oke? Adik paham ya? Ampuni dosaku, jadi ampuni dosa Ivana. Suara yang tidak kedengaran, Karya. Iya, Kak, suaranya nggak kedengeran. Tidak kedengaran, Karya. Ya, sebentar. Maaf. Orang lain mungkin seperti mic. Kalau yang lain buka mic-nya Karya, suaranya Karya itu terhalang jadi nggak kedengaran. Oke. Mengerti ya? Oke. Adik-adik mic di hadapan Tuhan. Ya, kakak tidak bisa memantau adik-adik apakah adik-adik serius apa tidak. Tapi kakak akan menuntun adik-adik. Oke, sampai di sini bisa dengar suara kakak? Bisa, Karya. Oke. Sekarang semua dalam sikap berdoa. Ini kakak benar-benar menuntun kalian, ya. Karena ini harga mati, ya. Keselamatan itu harga mati, ya. Karena kalau kita tidak selamat, kalau kita tidak di dalam Yesus, sia-sia semua kepercayaan kita, sia-sia kita beriman, ya. Makanya adik-adik ini dasar dari semuanya. Oke, yuk adik-adik, yuk ikuti kakak ya. Kata aku ganti dengan nama kalian. Kita deklarasi di hadapan Tuhan, kita proklamirkan malam ini menjadi malam perjumpaan adik-adik dengan Tuhan, menjadi malam sejarah, ya adik-adik mengalami Tuhan. Oke, taruh tangan kanan kalian di dada, ikuti kakak berdoa. Kata aku ganti dengan nama adik-adik masing-masing, ya. Tuhan Yesus, aku minta ampun atas segala dosa. Sebutkan. Hari ini 19 April 2024 aku membuka pintu hatiku. Lebar-lebar. Aku mau mengundang engkau masuk dalam hatiku
sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Biarlah Engkau yang bertahta dalam hatiku. Aku percaya Engkau telah menebusku. Engkau telah menyelamatkanku. Engkau telah menyucikanku. Engkau telah mengampuniku dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, mulai hari ini, namaku, sebut nama adik-adik lengkap. Priscilla Stefania Muri. Nama, sebutin nama lengkap kalian. Telah menerima Yesus Kristus sebagai Menerima Yesus Kristus dan Juru Selamatku dan secara Juru Selamatku. termaterai keluarga sorga, termaterai namaku di dalam buku kitab Di dalam buku kitab suci. Iblis tidak dapat mendakwaku. Iblis tidak dapat merusak hidupku. Iblis tidak dapat membinasakan aku. Karena cap materai telah aku terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Kakak berdoa, kakak lepaskan berkat Tuhan, kakak lepaskan blessing Tuhan atas semua adik-adik GAP. Adik-adik sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Camkan ini baik-baik. Ini dasar keselamatan. Ini dasar yang harus kalian pegang baik-baik sepanjang hidup kalian. Ya, ingat di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Ya, ingat hari ini 19 April. Tanamkan itu di dalam hati adik-adik. Sungguh-sungguh. Ya, proklamirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya telah dibebaskan. Saya telah diselamatkan. Yesus terus berkuasa atas hidupku. Amin. Iya, adik-adik kita mau akhiri hari ini. Ya, yuk mari kita tutup ibadah kita malam hari ini. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. puji kebesaran ajaib Tuhan. Ya, adik-adik kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini. Boleh membuka lebar, boleh masuk ke dalam hati kami. Kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Hamba berdoa Tuhan, biar Kau materaikan setiap keselamatan yang telah mereka terima daripadamu Tuhan. Biar itu terus tertanam ke dalam leluhur hati adik-adik kami Tuhan. Biarlah itu terus termaterai ke dalam kehidupan mereka. Mereka terus mengingat bagaimana Tuhan telah mengasihi kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan telah mengampuni dan menyelamatkan hidup mereka. Biarlah terus menyertai langkah mereka sampai mereka dewasa nanti. Sampai pada akhirnya. Roh Kudus, kami percaya nama-nama mereka sudah tercatat di dalam buku kitab kehidupan-Mu. Nama-nama mereka
telah termaterai sebagai warga sorga. Warga sorga tidak akan dirusakkan, tidak akan dicampakkan. Karena Yesus sendiri yang menjadi jaminan. Yesus sendiri yang menjadi pelindung pembela kehidupan adik-adik kami. Roh Kudus, mari materaikan setiap benih firman yang mereka telah terima malam hari ini. Materaikan itu ke dalam loh hati adik-adik kami. Kuatkan dan teguh ke hati mereka. Kuatkan dan teguh ke iman mereka, Tuhan. Biarlah mereka terus mengingat kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mengurapi adik-adik kami dalam keseharian mereka, dalam pergaulan, diluputkan, dihalaukan dari pergaulan-pergaulan buruk, dari tangan-tangan si jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami minta tudung anugerah dan tudung perlindungan-Mu Tuhan, menaungi seluruh adik-adik GAP, baik yang hadir maupun yang tidak hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati mereka di dalam sekolah, di dalam meraih cita-cita. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kami yang akan menghadapi ujian kelulusan, baik SD, SMP, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kami di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah sekolah mereka, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun mereka berada, jadikan mereka saluran berkat, sehingga melalui hidup mereka, banyak jiwa juga boleh dimenangkan, diselamatkan melalui kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami telah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menjamin kehidupan kami, masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan harapan, menjadi bahagian atas hidup adik-adik kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan menutup dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, aminkan setiap doa yang akan kakak sampaikan. Diberkatilah keluargamu. Amin. Didikanmu. Diberkatilah. Amin. Hidup. Amin. Berkat yang dari Tuhan. Kasihlah. Setengah Roh Kudus akan menyertai adik-adik sampai Maranatha. Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik GAP kita katakan Amin. Foto bersama kalian. Ya. Satu, dua, tiga. Priscilia nggak buka kamera. Priscilia tidak buka kamera Karya. Siapa? Priscilia tadi. Oke, ulang. Satu, dua, tiga. Oke. Selamat malam semuanya. Shalom. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam semuanya. Salam semuanya. Terima kasih Karya. Salam Karya.